Di bawah pemikiran hati-hati Liu Sedor, setan-setan ini tidak berpikir bahwa setan di depan mereka adalah musuh. Jadi mereka hanya memberitahu lokasi mereka. Sebelum berpisah, perlombaan iblis dengan hati-hati menasihati. Misi yang diterima Qin Yichen adalah untuk membunuh makhluk kosong khusus yang bersembunyi di sini. Jika kamu pergi, jangan membuat masalah bagi Qin Yichen. Liu Sedor mengangguk lagi dan lagi, melangkah lurus ke udara, merobek ruang, dan terbang ke arah luar sepanjang jalan. Sikap arogan seperti itu secara alami menarik perhatian banyak Void dan Demon Rache. Kehampaan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sepasang telapak tangan besar tiba-tiba terangkat ke udara, dan mereka menamparkan dengan keras. Gerakan ini berlangsung setengah detik penuh, dan kemudian, telapak tangan tiba-tiba melunak, dan tangan besar itu menjadi hitam hangus dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hingga suatu saat, nanah di telapak tangan menyembur menembus kulit, dan bau busuk menerpa wajah. Liu Sedor juga salah satu dari 12 garis keturunan kuno, dan kekuatannya secara alami melebihi iblis yang bekerja untuk Jia Luo. Fight minion menyelinap menyerang, dia dengan mudah menghadapinya. Kemudian langsung masuk. Beberapa pertanyaan tidak berguna untuk ditebak sendiri. Cara termudah adalah bertanya langsung dan meminta jawaban dari Feng Tianxing. Hampir sepanjang hari berlalu, dan ketika Li Sedor merasa sedikit lelah, dia akhirnya melihat targetnya. Di lubang dangkal di tanah, Feng Tianxing mengangkat tangannya untuk menyeka noda darah di senjatanya. Merasakan nafas langit, dia mengangkat kepalanya untuk melihat, dan kemudian sedikit mengangkat sudut mulutnya. Hei, bukankah ini Lord Li Sedor yang legendaris? Aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Bagaimana kamu bisa sampai di sini? Liu Sedor melirik reruntuhan kosong di tanah, dan juga sedikit terkejut. Makhluk kekosongan khusus ini sudah mulai memiliki rekor. Peran mereka bukan untuk bertarung, tetapi untuk diam-diam mentransfer kekosongan ke mata iblis, dan kemudian melancarkan serangan mendadak. Beberapa pos terdepan telah dihilangkan oleh kekosongan. Feng Tianxing memusnahkan mereka semua di sini. Artinya, semua kekuatan tempur dari kampus terdepan iblis bukanlah jenderalnya. Tapi dia tidak mau memuji kemampuan Feng Tianxing, dan meniru postur Yin dan Yang Feng Tianxing. Hei, bukankah ini Laksamana Feng yang terkenal? Bagaimana dia bisa bekerja untuk Jia Luo? Kalimat ini awalnya adalah lelucon, tetapi setelah mengatakannya, Li Sedor mengerutkan kening. Niat membunuh yang dingin telah menyelimutinya. Seolah-olah dia telah jatuh ke dalam danau yang membeku, tubuhnya sedikit kaku. Tunggu sebentar. Masih ada yang ingin saya katakan. Bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk berbicara dengan alasan bahwa kami telah menyelesaikan transaksi? Feng Tianxing tiba-tiba mengeluarkan dengusan dingin, menarik tangannya yang terangkat, dan memasukkan kembali pisau panjang itu ke dalam borgolnya. Sampai saat ini, Li Sedor merasakan ketakutan yang menusuk tulang. Di matanya, Feng Tianxing tidak bergerak sama sekali. Dia diselimuti semacam halusinasi. Kamu sangat beruntung. 2 orang yang datang bersamamu memenuhi syarat untuk melindungimu. Katakan padaku, ada apa? Li Sedor menghela nafas panjang, dan melirik ke samping. Itu adalah penjaga yang diatur oleh ayahnya, dan dia dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik terkemuka di antara semua pemuda iblis. Bahkan jika itu melawan pria kuat seperti Jia Luo, ada cara untuk melindunginya agar tidak mundur. Tapi ras iblis yang begitu kuat tidak memperhatikan sedikit pun di depan Feng Tianxing. Dia tidak bergerak, seperti dirinya sendiri. Lalu, siapa klan iblis yang disebutkan oleh Feng Tianxing? Sebuah tangan tiba-tiba menepuk bahunya, yang membuatnya menggigil. Untung ayahmu memintaku untuk datang dan mengikutiku, jadi aku tidak akan berbicara dengan bocah tak dikenal seperti ini mulai sekarang. Li Sedor menghela nafas lega ketika dia mendengar suara yang dikenalnya. Paman ketiga, aku bukan anak kecil lagi, aku tahu bagaimana memilih. Tangan yang menonjol dari bayang-bayang ditarik kembali. Oke, kamu bukan anak kecil. Beberapa hal harus disaksikan olehmu untuk mengetahui apakah kamu salah atau tidak. Ini semua adalah pengalaman. Kamu harus lebih berhati-hati dengan anak di depanmu. Setelah memberi peringatan pada Li Sedor, para iblis pergi. Feng Tianxing berdiri dengan kepala terangkat tinggi dengan sedikit penyesalan. Oke, apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Selanjutnya, haruskah kita membicarakan urusan kita? Dari mana Anda mendapatkan informasi saya? Dan dari mana Anda mengetahui identitas saya? Liu Sedor langsung menatap kosong pada Feng Tianxing. Aku bertanya pada Jia Luo, ada apa? Jika kamu bisa menyumbat mulut Jia Luo. Feng Tianxing melanjutkan tanpa mengubah wajahnya. Saya harap Anda dapat bersumpah kepada surga bahwa Anda tidak akan mengungkapkan identitas saya. Masalah ini sangat penting bagi saya. Tentu saja, sebaiknya iblis di sekitar Anda melakukannya bersama, sehingga saya dapat merasa nyaman. Li Sedor memukul kepalanya sendiri. Pertama-tama selesaikan masalah tadi. Lalu bicaralah dengan orang ini perlahan. Rombongan yang saya bawa gagal menemukan niat membunuh Feng Tianxing, paman ketiga saya yang bergerak. Dikombinasikan dengan apa yang baru saja dia katakan, mungkinkah dia sudah memiliki kekuatan seorang tetua di klan?
Tapi, ini tidak mungkin. Dia adalah keturunan dari garis keturunan di pengasingan. Bahkan dalam keluarga, sangat sedikit orang yang menguasai semua keterampilan dari garis keturunan Duyu. Jadi bagaimana dia bisa mencapai ketinggian yang sama dengan orang yang lebih tua? Mungkinkah dia adalah seorang jenius yang mencerahkan dirinya sendiri? Tapi bagaimana bisa seorang jenius memiliki alasan untuk pemahaman seperti itu? Orang-orang berbakat dengan Poison Jade Bloodline memang dapat mengembangkan serangkaian metode kultivasi yang sesuai dengan sendirinya melalui pemahaman. Tapi itu adalah keterampilan dari keluarga yang sama. Baru saja, pisau panjang di tangan Feng Tianxing jelas bukan alat iblis. Bagaimana mungkin iblis menggunakan benda-benda ini? Cakar tajam yang dapat ditarik dengan bebas juga dapat tumbuh dan pulih dengan sendirinya. Bukankah lebih baik dari pedang? Semakin dia memikirkannya, semakin bingung dia. Liu Sedor mengertakkan gigi. Aku tidak mau. Beritahu aku di mana kamu mempelajari keterampilanmu. Feng Tianxing tampak tenang. Umat manusia. Murid Li Sedor sedikit menyempit. Dia segera mengerti mengapa Feng Tianxing menceritakan kisahnya tentang ras manusia. Kemungkinan besar karena dia telah mempelajari keterampilan ras manusia dan diganggu oleh dunia ras manusia. Berpikir bahwa mereka semua dari keluarga yang sama, Li Sedor tiba-tiba merasa sedikit lebih tak tertahankan. Seorang anggota klan di pengasingan, tanpa perlindungan klan, dan tanpa latihan yang sesuai, pada akhirnya akan mendapatkan metode kultivasi dari umat manusia untuk mencapai ketinggiannya saat ini. Betapa pahitnya perjuangan ini. Liu Sedor menggelengkan kepalanya dengan cepat. Feng Tianxing, selama kamu tidak memiliki niat buruk terhadap orang-orang kami secara alami tidak akan memiliki niat buruk terhadapmu. Lagi pula, kita adalah ras yang sama, bukan alien. Sebenarnya, saya datang ke sini kali ini untuk bertanya kepada Anda, bagaimana sikap Anda dengan Jie Luo? Apakah Anda ingin garis keturunan Poison Jade saya bekerja sama dengan Jie Luo atau tidak? Selama Anda berjanji untuk kembali ke grup untuk melihatnya suatu hari nanti di masa depan, saran Anda agar saya secara pribadi mengirimkannya ke Patriark, bagaimana dengan itu? Feng Tianxing sedikit mengernyit. Dilihat dari performa Li Sedor, sepertinya ini bukan jebakan. Lagi pula, dia adalah iblis yang bisa tersentuh oleh cerita umat manusia, dan ada celah tertentu antara dia dan iblis lainnya. Mungkin mencoba mempercayainya. Lagi pula, tidak ada kemungkinan Feng Tianxing berhasil sekarang. Klan iblis yang baru saja muncul sudah cukup untuk menyelamatkan Li Sedor dari tangannya sendiri. Bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga,